Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas berbagai informasi mengenai biaya-biaya logistik yang masih ditanggung oleh Indonesia, pemirsa, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kita masih sekitar 24% terhadap PDB. Nah, untuk itu kita akan bahas apa kabar kalau begitu dengan tol laut ya, karena seharusnya ini bisa menunjang dan mengurangi biaya logistik di Indonesia. Sudah tersambung pemirsa bersama dengan Bapak Siswanto Rusdi, Direktur Nasional Maritim Institute. Halo, apa kabar Pak Siswanto? Selamat siang. Kabar baik, selamat siang Mbak. Iya, Pak, ini gimana nih? Apa kabar tol laut kita? Karena kan ini sejak diluncurkan pada 2015, Anda melihat program tol laut hingga saat ini masihkah on the track atau seperti apa nih Pak? Jadi kalau programnya on the track ya, kita sudah menghabiskan duit banyak itu untuk pembangunan kapal tol laut, lebih kurang 100 unit, habis 1 triliun. Belum lagi subsidi-subsidi yang tahunan, sekitar 300-400 miliar untuk tol laut. Jadi ini kalau disebut on track, ya on track, karena sudah disediakan subsidinya, disediakan oleh pemerintah, berbagai pendukung gitu loh. Tapi yang menjadi masalah ya efektivitasnya gitu. Oke, Anda melihat yang menjadi masalah adalah efektivitas. Padahal tujuannya kan bagaimana bisa efektivitasnya ini semakin tinggi begitu ya? Iya, betul. Seperti kita tahu kan program tol laut adalah menekan disparitas harga nih antar wilayah ke Indonesia. Berarti kalau Anda bilang tadi masih kurang, tujuan ini belum tercapai, Pak? Ya, ini tujuan ini Presiden sendiri yang mengkritiknya gitu loh. Dia masih melihat harga barang lebih mahal di Indonesia sih. Dalam kita semua tahu dalam rapat kabinet terbatas dia sampaikan kekecewaannya itu. Nah, inilah yang menjadi masalah. Tol laut kan sebetulnya adalah pola operasional kapal gitu loh. Sementara harga itu tidak ditentukan semata-mata oleh kapal tadi gitu loh. Ada berbagai macam elemen yang sayangnya tidak dikendalikan oleh yang punya program, yang mengurus program, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi akhirnya kapalnya ada, barangnya tak ada, akhirnya harga tidak juga kunjung turun gitu loh. Baik, berarti ini bukan masalah di tol laut, tetapi lebih kepada peran dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, kemudian BUMN, Pemda untuk menyediakan muatan balik gitu loh. Ini kan yang secara teori kan begini, dari barat ke timur penuh, seharusnya dari timur juga penuh ke barat. Ini nggak kejadian. Apa yang harus dilakukan agar itu bisa kejadian? Artinya tidak kembali kosong. Wah, ini yang berat gitu loh. Ada nggak industri di timur? Kalau ada industri di timur, kita punya kesempatan mengisi tol laut ini balik ke Jawa, balik ke barat penuh. Sekarang kan yang diisi itu oleh kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan bahan baku gitu, yang jumlahnya juga nggak signifikan untuk pabrik di Jawa. Gitu. Apakah itu artinya pembangunan tol laut percuma dong Pak dengan menelan anggaran yang tidak sedikit? Kalau dibilang percuma ya nanti kita bisa berdebat, saya dikritik nanti. Yang jelas pengadaan kapal tol laut itu mendorong industri galangan kita. Rada bernafas mereka, tapi sekarang udah nggak bernafas lagi, tersengal-sengal. Baik, begini saja Pak, berapa persen sih kira-kira efektivitas keberadaan tol laut untuk menjaga disparitas harga logistik di Indonesia? Jadi begini, kapalnya saja, jasa kapalnya aja, layanan kapalnya itu cuma 20% dari harga gitu. Jadi 80% inilah yang harus dikejar, dikebut dalam 5 tahun kedua ini gitu. Kalau enggak, game over. Nah, mungkin ini sudah mulai dikebut nih, karena Bapak Presiden Jokowi kan baru saja menaikkan Inpres Ekosistem Logistik Nasional. Nah, menurut Anda bagaimana pelaksanaan Inpres tersebut yang ideal di lapangan, Pak? Jadi ini dulu namanya NLE, National Logistic Ecosystem. Berarti sebelumnya udah ada ya, Pak ya? Iya, sebelumnya lagi kita punya INSW, Indonesia National Single Window. Ini semua sama.
Tetapi yang menjadi masalah, tidak seluruh kementerian ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek bisnisnya nggak bisa dipotret 100% oleh platform ini gitu loh. Ada yang nggak masuk. Misalnya bill of lading, itu rata-rata belum online. Gimana kita mau memanfaatkan ini? Bill of lading-nya aja masih kertas. Tidak semua pelayaran mau masuk ke platform itu, karena pelayaran kita, terutama ekspor-impor, itu kan pakai kapal asing. Jadi sebenarnya PR-nya nih masih banyak dong, Wah, Pak. banyak sekali Mbak Prisa. Jadi di kita ini NLA ini, ekosistem logistik nasional ini menambah banyak anunya, menambah banyak platformnya, atau katakanlah ini bukan platform ya, itu diklaim seperti itu oleh ini bukan platform, memanfaatkan platform yang ada. Cuman sekarang platform ini juga nggak seluruhnya terintegrasi gitu, karena apa? Pemerintah terlalu mendominasi wacana. Biasanya yang begini-begini ini B2B gitu loh. Pebisnis menyelesaikan sendiri apa yang perlu diselesaikan gitu loh. Sekarang ini diambil oleh negara, cuma negara tidak memiliki kemampuan untuk memotret proses bisnisnya. Oh, kalau pebisnis yang melakukan hal tersebut B2B menurut Anda kan lebih efektif? Nah ini contoh ya, di luar negeri itu bill of lading itu sudah online. Tapi kan itu dimotori oleh pelaku pelayaran gitu loh. Kita sebetulnya bisa masuk mencangkok di situ atau nemplok di situ gitu loh. Tapi kita membuat sendiri platform ini. Akhirnya kan kita nggak kompatibel. Sementara kita tahu 90% impor kita itu pakai kapal asing. Oke, jadi menurut Anda harusnya ada kerjasama juga, baik itu dengan swasta ataupun pebisnis maupun juga dengan pihak luar begitu? Iya, dan yang satu lagi ini, di luar negeri sudah berlaku blockchain. Di kita masih memang sudah tidak cashless, tetapi kan duitnya kan masih duit yang non digital di kita ini. Jadi platform-platform yang ada di pelabuhan, di perusahaan truk, di terminal, peti kemas segala macam memang sudah ada. Tetapi ketika bayaran, duitnya masih duit konvensional. Sementara di luar sana orang udah bergeser ke blockchain. Oke, memang masih banyak yang perlu dilakukan, masih banyak yang kurang. Nah, Anda sendiri Pak Siswanto sebagai Direktur Nasional Maritim Institute, apa masukannya? Mungkin hal paling cepat yang bisa diambil oleh pemerintah bagaimana agar ya biaya logistik kita bisa tertekan dan lebih baik dibanding negara Asia lainnya, Pak? Jadi pertama begini, kita bisa nggak memudahkan perpindahan moda. Oke. Sekarang ini kita di Tanjung Priok, di pelabuhan-pelabuhan itu pindah moda tambah biaya. Baik. Jadi misalnya dari kapal naik ke truk ada biaya, dari kapal ke kereta api biayanya nambah. Bisa nggak ini satu pipa saja? Baik, semoga ini bisa menjadi masukan ya untuk sejumlah lembaga kementerian terkait, Pak Siswanto. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. ID Expert Session Closing segera kembali.